syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita mau bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala
ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu Tuhan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Mungkin pagi hari ini Tuhan, tidak banyak orang yang datang Tuhan untuk beribadah. Tapi seberapa dari kami Tuhan, kami mau berikan syukur kami Tuhan. Kami mau berikan sembah kami Tuhan. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur. Bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Nafas hidup kami yang sampai pada hari ini Tuhan, kami masih berada di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Ini hati kami, ini pujian kami Tuhan. Kami berikan buat Tuhan Yesus ucapan syukur kami yang terdalam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan limpah atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya kita mau katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat Bapak Ibu Saudara semua yang merayakan. Biarlah berkatnya Tuhan, sukacitanya Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Berkat anak cucu kita itu ditambah-tambahkan oleh Tuhan untuk selama-lamanya.
dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. 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 Ya, mari kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Dan bawalah pujian syukur kita kepada Tuhan saat ini. Haleluya.
Mari semuanya kita katakan bersama-sama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian. Ya, karena Dia siapa? Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, sujud menyembah. Mari kita semuanya agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau. Mari kita semuanya tepuk tangan Dia. Mujizat yang lebih keras, Bapak Ibu. Mari kita bawa pujian kita buat Tuhan. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Bangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali.
Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendapatkan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kita terima itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau lupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Biarlah lagu ini itu terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur selalu apapun keadaan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Ya, terima kasih Tuhan. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, Dia gak akan pernah lupakan kita. Takkan pernah Kau melupakan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebagai Bapa yang sangat baik, Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai
kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap musim hidup kami, Tuhan yang selalu bersama kami. Engkau yang selalu menopang hidup kami. Engkau yang mengangkat kehidupan kami Tuhan. Bahkan di saat yang paling sulit sekalipun, Tuhan tetap menemani kehidupan kami. Berbicaralah buat hati setiap kami pagi hari ini, biar firman-Mu itu yang meneduhkan, menenangkan kami, memberikan damai sejahtera, bahkan mengubah hidup kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan sendiri. Kami siap, kami buka hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat Imlek juga bagi yang merayakan. Damai sejahtera. Nah, soal damai sejahtera ini bukan karena situasi kehidupan kita, tetapi karena apa yang ada di dalam hati kita. Jadi damai itu bukan karena keadaan atau situasi yang kita alami. Kalau damai di hati kita itu berdasarkan apa yang kita alami, maka damai kita di hati kita itu bisa naik turun. Kalau keadaan baik kita damai, kalau keadaan nggak baik kita nggak damai gitu. Tetapi damai itu bisa ada dalam hidup kita. Sebetulnya ini bukan soal perasaan, tetapi pribadi, yaitu pribadi Tuhan, Sang Raja Damai. Kalau Raja Damai Yesus Kristus itu ada di dalam hati kita, Dia memerintah. Apapun keadaannya, kita bisa tetap merasakan damai. Ada pribadi Tuhan. Next slide. Oke. Nah, kata damai itu kalau orang Yahudi atau orang Israel mengucapkan kata damai, biasanya mereka mengucapkan shalom. Dan kita juga terbiasa di Indonesia, gereja-gereja juga mengucapkan kata ini, shalom, damai sejahtera. Mereka mengucapkan shalom, damai sejahtera buat Anda semua, shalom aleihim. Gitu. Umat Muslim juga punya salam ya. Dan maknanya sama juga, damai buat Anda, buat kita, damai sejahtera. Tapi kata shalom dari bahasa Ibrani atau kata shalom, kalau bahasa Yunaninya di Perjanjian Baru adalah eirin. Kalau ada yang namanya irin atau eirin itu artinya damai, damai sejahtera. Dan arti dari kata shalom ini sebetulnya bukan hanya damai, tetapi bermakna sesuatu yang lebih luas. Jadi kalau disampaikan salam, shalom, damai sejahtera buat kita semua, Tuhan juga memberikan damai sejahtera buat kita, itu juga berarti keutuhan hidup. Kita menjadi utuh dan lengkap. Juga berarti tentang kesehatan kita. Juga berarti tentang kelimpahan atau penyediaan Tuhan. Jadi ketika diucapkan kata shalom, meliputi seluruh aspek dalam hidup kita. Tuhan yang bisa memberikan semua penyediaan dari roh kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita. Ketika salam itu diucapkan. Dan salam itu bisa menjadi sangat bermakna, bukan sekedar sebuah basa-basi begitu ya. Atau bukan hanya sekedar shalom gitu karena sebuah kebiasaan. Sama seperti ketika Ibu Maria, ibu dari Yesus ya, Maria berjumpa dengan ibu dari Yohanes Pembaptis ketika mereka sama-sama sedang mengandung. Ketika Maria mengucapkan salam, maka anak yang di dalam kandungan Yohanes Pembaptis itu ketika masih dalam kandungan dia melonjak. Hal ini berarti bahwa sebuah salam atau sebuah perkataan berkat itu bukan hanya basa-basi, tapi memang punya sesuatu yang berkuasa. Kalau kita mengucapkan salam, mengucapkan kata berkat buat saudara kita, buat keluarga kita, itu bisa benar-benar berdampak dalam hidup kita. Dan bayi dalam kandungan itu bisa melonjak.
Dan ibunya pun bisa penuh dengan Roh Kudus, itu kata Alkitab. Jadi salam kita atau kata berkat kita harus ucapkan dengan iman. Kalau kita berikan kepada sesama. Artinya berkat itu bukan hanya soal uang. Salah satunya ya, kita bisa memberkati dengan uang atau dengan harta. Tapi yang udah kita bisa ucapkan dengan salam damai sejahtera. Maka itu akan memerintah. Kesehatan, kekuatan, pemulihan, itu hebatnya sebuah kata berkat. Next slide. Suatu hari ada seorang raja yang mengadakan sayembara. Dan dia kumpulkan para pelukis terbaik dari negerinya untuk membuat sebuah lukisan. Temanya tentang kedamaian dan ketenangan. Nah setelah raja melihat dibantu oleh anak buahnya, dibantu oleh orang-orang dari kerajaan. Akhirnya mereka menemukan atau memilih sisa 2 yang terbaik. Lukisan yang pertama adalah sebuah gambar gunung yang tinggi, langit yang cerah, danau yang tenang, sebuah ketenangan dan kedamaian. Dan lukisan yang kedua adalah gambar sebuah kapal atau perahu di tengah laut. Dan ada gelombang badai yang besar yang ingin menerjang kapal itu atau perahu itu. Dan kemudian raja harus memilih lukisan mana yang menjadi pemenangnya. Dan akhirnya raja memilih lukisan yang kedua, yaitu gambar perahu dengan gelombang yang besar dan ada badai di sana. Dan semua rakyatnya dan orang-orang kerajaan pun menjadi terheran-heran. Kenapa raja memilih lukisan yang kedua? Kemudian raja berkata seperti ini, bahwa kedamaian itu bukan berarti tidak ada badai, bukan berarti tidak ada masalah, tetapi justru di tengah badai, di tengah masalah, tetap ada kedamaian. Itulah kedamaian yang sejati. Dan sama seperti hidup kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini akan enak, akan selalu nyaman. Itu justru yang dicari orang-orang dunia. Itu yang namanya filosofi hedonisme. Yang dikejar itu hanya kenyamanan hidup. Tetapi justru Yesus mengingatkan kita sebagai murid-muridnya, anak-anaknya, bahwa ketika kita mengikut Kristus, suatu hari atau suatu kali kita akan menderita karena kebenaran. Ada masalah, ada tantangan, itulah dinamika hidup. Kadang terang, besok banjir. Ya, rumah saya di Tanah Mas. Banjir adalah teman buat orang-orang Tanah Mas. Karena kita harus siap-siap ketika hujan lebat, kita cek semuanya. Dan itulah dinamika hidup. Kita bisa punya sesuatu yang melimpah, mungkin besok bisa berkurang. Uang kita bisa bertambah, bisa berkurang. Saldo di rekening kita hari ini mungkin bisa naik, besok bisa turun. Itulah kehidupan. Tetapi justru dalam dinamika kehidupan itu, yang Tuhan janjikan adalah Dia menyertai kita. Bahkan dalam lembah kelam, Mazmur berkata, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Bukan gak ada lembah kelam. Dan kita akan berjalan melewati lembah kelam itu bersama dengan Dia. Next slide lagi. Apa penyebab kehilangan damai? Kita akan masuk ke sini. Next slide. Akarnya apa? Ini bukan soal perasaan kita, tapi sebetulnya ada sebuah akar kenapa manusia itu menjadi takut ya, kehilangan damai. Pasal yang ketiga ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini adalah kisah ketika Hawa jatuh dalam dosa, makan buah pohon pengetahuan. Dan setelah mereka melakukan dosa itu, mereka melawan atau memberontak kepada Allah. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah, tidak mentaati apa yang Allah firmankan. Maka mata mereka terbuka, pasti bukan mata jasmani, karena setiap hari sebelum berdosa pun mereka saling melihat secara jasmani. Tapi mata batin mereka akhirnya tahu bahwa mereka telanjang. Mata rohani mereka bisa melihat, mereka bisa tahu. Lalu mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Manusia ketika setelah berdosa, kita itu berusaha untuk menutupi
ketelanjangan kita, rasa malu kita. Ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia, bukan Tuhan yang bersembunyi. Apakah Tuhan tahu ketika Adam dan Hawa makan buah itu? Tuhan tahu? Ya pasti, karena Tuhan Maha tahu. Bahkan setelah melakukan dosa, Allah itu tidak langsung menjauhi manusia. Bahkan Allah tidak menjauhi manusia. Dikatakan yang bersembunyi adalah manusia, bukan Tuhan. Karena Tuhan justru berusaha mencari Adam dan Hawa. Dia berjalan-jalan. Dan mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Tapi bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Next slide. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana kamu? Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Kenapa takut? Padahal sebelumnya mereka punya hubungan yang intim. Hubungan yang dekat antara Allah dengan manusia. Eden itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Tempat di mana manusia bisa membangun sebuah relasi yang dekat dengan Allah. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Akibat dari dosa adalah manusia kita merasa malu, merasa takut, dan merasa jauh dari Allah. Manusia bersembunyi karena takut. Itu karena kita melakukan dosa. Karena itu kita kehilangan damai. Inilah akarnya. Sebetulnya soal damai sejahtera itu bukan soal yang di luar. Karena orang ini, karena orang itu menjelek-jelekan kita, karena keuangan kita, atau karena hubungan kita dengan sesama. Itu bukan faktor utama. Selalu kembalinya adalah ke dalam hati kita sendiri. Banyak masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Selama kita hidup kita akan menjumpai masalah apapun namanya. Tapi damai itu berasal dari hati, di kedalaman hati kita. Masalah boleh tetap ada, tapi hati bisa tetap damai. Kalau ada Tuhan. Maka Tuhan itu tidak lari dari manusia. Dia justru ingin mendekat kepada kita. Kadang kalau kita habis berbuat salah, kita merasa bahwa Tuhan itu menjauh dari kita. Tuhan itu semakin jauh dari kita. Tapi sebaliknya justru Tuhan itu pengen menolong kita, dia mendekati kita. Cuma kita yang menjauh, kita malah yang bersembunyi. Gak ke gereja lagi, gak mau baca Alkitab lagi gitu. Menjauh dari Allah, menjauh dari komunitas, menjauh dari persekutuan, itu yang kita lakukan. Dan kita mulai terintimidasi, kita merasa bahwa hidup kita ini tidak layak dan lain sebagainya. Itu manusia kita. Tetapi Allah memberikan solusi dari dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Slide selanjutnya. Ayat 21 masih di pasal yang sama, Kejadian 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bayangkan Allah itu menciptakan Adam, Hawa dan keturunannya kita. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian mereka memberontak. Allah bisa saja meninggalkan Adam dan keturunannya. Dia bisa saja ciptakan makhluk lain, menciptakan planet lain yang lebih bagus dari bumi yang kita tinggali ini. Dan kemudian mulai membangun kehidupan yang baru di sana. Tetapi karena Allah itu kasih, dia memutuskan untuk justru menemani manusia dan ikut menanggung akibat dosa itu. Dan di sini sebetulnya sudah ada berita Injil dalam kitab Kejadian. Berita Injil itu bukan dimulai di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi justru dimulai dari kitab Kejadian. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya adalah kalau ada pakaian dari kulit binatang, berarti ada binatang yang dikorbankan. Akibat dari dosa itu harus ada pihak lain yang dikorbankan. Harus ditebus dengan darah. Harus ada darah yang tercurah. Maka dibuatkan pakaian. Tadi sebetulnya Adam dan Hawa udah buat pakaian sendiri. Udah punya caranya sendiri untuk menutupi rasa malu mereka. Tetapi Allah berkata bukan itu. Maka dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Itulah gambaran dari Yesus Kristus. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Dan melalui Yesus itulah kita diperdamaikan dengan Allah. Dari sinilah maka terus berlanjut. Orang Israel merayakan hari raya pendamaian. Setahun sekali, Yom Kippur namanya. The Day of Atonement. Itu hari raya pendamaian, hari raya penebusan. Imam besar hanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus tahun sekali. Itu pun caranya harus tepat. Kalau caranya salah, imam besar bisa mati dalam kemah Musa itu, dalam bait Allah. Maka semuanya harus tepat. Terus dipercikan darah di atas tabut perjanjian. Namanya tabut pendamaian. Itulah darah Yesus yang dipercikan dengan sempurna. Dan mendamaikan kita antara kita dengan Allah. Waktu kita percaya di dalam Kristus, dosa kita diampuni. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Saat itulah hati kita bisa menerima damai sejahtera. Dimulai dengan korban penebusan Kristus. Dan akhirnya kita bisa merasakan damai. Orang-orang percaya, orang-orang yang telah lahir baru, bisa merasakan damai dalam hidupnya. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan kedamaian ini yang mungkin sulit untuk dijelaskan. Dalam hati kita itu bisa merasakan ketenangan dan kedamaian, sekalipun ada masalah. Karena itu adalah sebuah kesaksian batin kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Kok tetap damai ya? Ya masalah ada, utangnya masih ada. Nanti gimana caranya ya Tuhan yang tolong. Besok masih ada ini. Nanti mau memikirkan hal itu, hal ini, masalah itu. Tapi kedamaian itu bisa menjaga kita karena ada pribadi Tuhan yang menjaga hidup kita. Selama ada pribadi Tuhan, kita terima Tuhan Yesus sebagai Raja Damai itu yang memerintah hidup kita, maka kita bisa merasakan damai dan itu adalah damai sejati. Yesus berkata bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu ketika dia bersama para muridnya. Ku tinggalkan kepadamu, ku berikan kepadamu. Damai yang bukan seperti yang dunia berikan. Artinya damai dari Tuhan, damai sorgawi itu beda. Kalau damai atau perasaan tenang dari dunia itu berdasarkan materi. Berdasarkan apa yang kelihatan dengan mata jasmani. Tapi Yesus berkata damaiku itu beda. Yang dari dunia. Damai yang sejati itu beda. Dari dalam hidup kita. Dan ketika kita punya Kristus, kita bisa memiliki rasa damai itu, ketenangan itu. Karena sebetulnya ini bukan soal perasaan. Tapi kita sedang bersama seorang pribadi yang menolong kita, yang menemani, yang menyertai. Bahkan saat kita jatuh, saat kita lemah, Tuhan itu enggak jauh. Dia itu dekat dengan kita, ingin mengangkat kita, ingin menolong kita, ingin memimpin kita, ingin menemani kita. Kita aja yang karena bermain dengan perasaan merasa bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan itu sudah tidak peduli lagi sama aku. Padahal Tuhan itu sangat peduli. Justru di dalam keadaan yang paling sukar, Tuhan itu sangat peduli. Dia justru sangat memperhatikan kita, sangat menyayangi kita. Dia ingin menunjukkan kasihnya buat kita. Justru saat dimana kita terpuruk dan mungkin sedang merasa lemah dalam hidup kita, keadaan gak oke, kenapa ini, kenapa begitu, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Gitu. Dan Tuhan selalu bersama dengan kita untuk menemani kita. Beberapa waktu yang lalu setelah pulang gereja, saya dan istri dan anak-anak dan teman-teman, kita makan di sebuah tempat. Nah, karena ada tamu ya dari luar kota. Kita makan, kita ngobrol, dan semua selesai, terus kita mau pulang. Nah, setelah pulang, saya beresin, kita bawa tas karena saya masih punya anak satu kecil, masih bayi, kita bawa tas bayi. Dan semuanya barang masuk di situ. Nah, waktu di parkiran motor, kita beresin barang karena tadi habis hujan, kan beresin jas hujan, masukin motor, terus kita akan pulang. Nah, saya ini orangnya pelupa. Untung sering diingatkan sama istri saya. Kadang-kadang itu bisa lupa, naruh barang apa, di mana bisa lupa. Mungkin kacamata kalau nggak di depan mata juga lupa ya, taruh kacamata di mana. Nah, waktu itu, waktu kita pulang dari Ahmad Yani, terus saya lewat Simpang 5, terus lewat Gajah Mada. Nah, sampai di jalan Gajah Mada, saya baru sadar, terus saya bilang istri saya, loh,
tasnya ketinggalan. Ternyata tasnya ketinggalan. Nah, pasti panik karena di situ ada dompet, ada handphone, tasnya itu, dan parkiran itu sepi, gelap. Akhirnya kita cepat-cepat putar balik. Pasti panik, wah ini gimana nanti tasnya gitu. Yang sedikit membuat saya tenang karena dompetnya nggak ada uangnya, itu aja. Jadi agak sedikit tenang ya. Pasti mungkin nggak ada yang ngambil ya. Kalau orang mau ngambil kan mikir-mikir ya, nggak ada uangnya gitu. Terus kita balik cepat-cepat ya, sambil harap-harap cemas, sambil saya berdoa. Pikiran saya tertuju ke sana. Tapi tetap belajar berdoa, tapi juga panik, campur aduk rasanya. Tasnya nanti gimana? Nah akhirnya sampai di tempatnya, di tempat parkirnya, yang gelap itu ternyata tasnya masih di atas motor di sebelah saya. Dan masih ada, terus kita cek dalamnya lengkap semua, enggak kekurangan suatu apapun, enggak hilang suatu apapun. Nah dari situ saya belajar bahwa kadangkala sesuatu hal bisa terjadi dalam hidup kita. Apapun bisa terjadi, kadang sesuatu yang tidak direncanakan tiba-tiba bisa terjadi. Tetapi kalau kita percaya Tuhan bersama kita, apapun nanti yang terjadi, pasti Tuhan menolong dan menyertai. Karena Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik. Bahkan kadang karena kesalahan kita, makanya Tuhan itu namanya penebus. Kesalahan kita itu bisa ditebus dan nanti dipulihkan. Itu namanya penebus. Kadang kita sakit ya, sakit bisa karena banyak faktor. Bisa jadi karena salah kita. Tapi itu pun Tuhan pun mau menebus kalau kita mau kembali kepada Dia. Percayakan hatinya, kebaikannya, kasihnya. Itu pun Tuhan bisa menebus kita. Memulihkan bahkan menjadi lebih baik. Kalau kita mau mengikuti Dia, kembali kepada hatinya. Tentu ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Kalau misalnya hal itu terjadi karena kesalahan kita. Dan itu pun Tuhan menolong. Next slide. Maka inilah hasil penebusan Kristus. Slide berikutnya. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Dengan siapa? Dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada penebusan Kristus, itu dituliskan oleh surat Roma, dituliskan bahwa kita itu dibenarkan karena iman. Kita menjadi orang benar karena percaya kepada penebusannya. Lalu kita hidup dalam damai. Dengan Allah tentu saja, kemudian dengan sesama. Kalau dengan sesama itu sebetulnya hanya akibat ketika kita punya kedamaian dengan Allah. Dengan sesama pun kita bisa damai. Sekalipun kadang bisa ada masalah, ada konflik dengan sesama manusia. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman. Jadi diterima dengan apa? Dengan iman. Bukan karena perbuatan pada awalnya. Setelah kita menjadi orang benar karena iman. Jadi kita itu menjadi orang benar. Bukan karena melakukan perbuatan. Tapi Alkitab berkata karena iman. Karena percaya. Setelah menerima kebenaran. Jadi kebenaran itu diberikan buat kita. Disediakan dalam penebusan Kristus. Di dalam hukum Taurat, Allah menuntut kebenaran dari manusia. Di dalam hukum anugerah, Allah menyediakan kebenaran. Di dalam perjanjian lama, hukum Taurat, Allah menuntut hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menggenapi standar kekudusan Allah itu. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Maka ditebus di dalam Kristus. Orang yang di dalam Yesus, dia mendapatkan kebenaran itu. Maka manusia menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar karena iman. Maka di dalam Yesus itulah kita hidup dalam damai. Tidak cuma itu, ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi betapa pentingnya iman kita itu. Percaya kita kepada kasih karunia ini. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang Allah berikan dengan cuma-cuma. Bukan hasil usaha kita, itu kata Paulus. Kalau kita bekerja dapat gaji, itu namanya diusahakan. Seorang karyawan layak dapat gaji karena bekerja. Layak dapat bonus karena mencapai target. Tetapi keselamatan ini tidak ada satu hal pun yang bisa kita usahakan. Justru karena terlalu mahal, tidak bisa dijangkau oleh manusia, Allah harus menjadi manusia. Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Kemudian diberikan buat orang yang mau percaya.
Allah berharap bahwa semua manusia diselamatkan. Tetapi hanya yang mau percaya kepada penebusan Kristus itu yang diselamatkan. Yang percaya, yang bisa menerima anugerah ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Jadi sekarang kita berdiri di atas dasar kasih karunia Allah. Bukan di atas dasar kebanggaan manusia kita. Apa yang telah kita kerjakan gitu. Itu yang membuat hidup kita sombong dan kita bisa jatuh. Tetapi kalau kita sadar kita berdiri di atas dasar kasih karunia, yaitu di atas dasar penebusan Kristus yang telah diberikan untuk kita. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Maka setiap hari sekarang kita sedang berdiri di atas dasar kasih karunia ini di dalam Kristus. Itu karena kemurahan Allah dalam hidup kita. Betapa murah hatinya Allah buat kita. Next slide. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Pelanggaran siapa ini? Adam yang pertama di Taman Eden. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Perbuatan siapa ini? Adam yang kedua, Yesus Kristus. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Adam yang pertama, semua orang telah menjadi orang berdosa. Maka semua bayi yang lahir itu terhitung sebagai orang berdosa. Bukan karena bayi itu sudah bisa melakukan perbuatan dosa. Bayi belum bisa berbuat dosa. Tapi bayi-bayi itu terhitung sebagai orang berdosa. Bahkan dalam kandungan pun kita dikandung di dalam dosa. Kata kitab Mazmur. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Next slide. Maka saya ingin mengingatkan kita Bapak Ibu tentang siapa kita hari ini. Karena Adam pertama dulu kita lahir secara jasmani dari papa mama kita. Kita itu jadi orang berdosa. Bukan karena kita telah berbuat dosa. Tapi memang diwarisi dari Adam yang pertama. Darahnya itu ngalir. Darah daging kita itu ngalir dari nenek moyang kita Adam. Karena mereka berdosa, kita terhitung sebagai orang berdosa. Terus kita bisa berkata, Tuhan gak adil dong. Aku gak minta dilahirin. Terus tiba-tiba lahir jadi orang berdosa gitu. Nah karena kita orang berdosa, maka akhirnya kita melahirkan perbuatan dosa. Maka anak-anak kecil kadang gak perlu diajari bisa bohong. Bisa nyontek gitu kan. Ini karena tabiat dosa dalam diri manusia. Maka Allah menawarkan keselamatan di dalam Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus. Dan kita bisa menjadi orang benar karena kita warisi dari Yesus. Maka sekarang DNA kita, darah kita yang ngalir ini udah bukan lagi darahnya Adam yang pertama. Tapi darahnya Yesus Kristus. Maka kita berhak menerima semua berkat dan janji Allah di dalam Dia. Dan kita bisa percaya akan hal ini. Kalau kita percaya akan hal rohani, warisan rohani ini bisa berdampak ke jiwa kita. Bahkan sampai ke tubuh kita. Contohnya kalau kita percaya kita keturunan mama papaku, engkongku dulu diabetes. Kalau kita imani atau mungkin fakta bisa jadi karena genetik. Tapi sekarang kita di dalam Kristus, kita bisa berdoa dan percaya di dalam Yesus Kristus. Semuanya dibaharui. Penyakit keturunannya di stop. Karena DNA kita sekarang darah Yesus bukan darahnya Adam. Kutuknya itu bisa di stop. Enggak terus gitu. Karena sekarang kita keturunan baru. New creation. Ciptaan baru. Ini kabar baik buat kita. Kita enggak harus mewarisi kutuk dari nenek moyang kita. Apapun namanya, sakit penyakit, kemiskinan gitu. Di dalam Yesus, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Seringkali kita berpikir aku diberkati karena aku baik, bukan. Kita diberkati karena Tuhan baik. Karena Dia mau memberkati kita. Nah, karena kita orang benar, Alkitab berkata bukan hanya dipulihkan statusnya jadi orang benar. Tapi haknya juga diberikan sebagai anak Allah. Jadi sekarang kita bisa percaya bahwa sekarang aku adalah anak Allah. Di dalam Kristus Yesus aku berhak menerima semua berkat dan janji Allah di dalam Dia.
janji di dalam Kristus Yesus. Sebagai orang benar, ini berkatnya orang benar. Kalau kita baca janji-janji orang benar, itu kita bisa percaya dan bisa meyakini berdasarkan firman itu. Berkat ada di dalam rumah orang benar, itu orang benar. Kita orang benar. Bukan karena kita baik. Tapi justru karena sekarang kita orang benar, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Sekarang kita belajar berbuat baik. Berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Kebalik. Kita bukan sedang mengejar keselamatan, kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Lalu sekarang kita belajar berbuat baik. Karena Tuhan udah baik sama kita, sekarang kita berbuat baik kepada sesama. Kita bisa belajar hidup benar. Bukan karena takut dihukum. Bukan karena takut melanggar aturan negara gitu. Itu bisa juga, tapi itu bukan motivasi yang terbaik. Kenapa kita harus berbuat baik dan benar? Ingat, karena kita adalah orang benar. Kenapa kita harus mengasihi? Karena kita anak Allah. Kenapa kita harus membawa damai? Karena kita anak Allah. Bukan karena supaya dapat pujian, supaya nggak melanggar gitu, supaya nggak dihukum. Itu bukan motivasi utamanya. Selalu ingat siapa kita, siapa saya dalam Kristus. Kalau kita ingat terus dan menyadari itu yang akan mengubahkan kita. Bahkan damai sejahtera, bahkan kehidupan di jiwa kita, pikiran kita. Kata shalom tadi itu termasuk ketenangan pikiran. Pikiran kita itu bisa melayang-layang Bapak Ibu. Bisa di gereja tapi mikirin angpau nanti setelah ini. Bisa di gereja tapi mikirin babi kecap ya. Babi kecap setelah ini, nanti aja setelah ini. Karena pikiran kita itu bisa berimajinasi, itu Tuhan kasih. Bisa memvisualisasikan ya. Hal-hal yang baik maupun yang buruk. Poin yang terakhir, maka akibat kebenaran itu next slide. Slide berikutnya lagi, Yesaya 32. Pekerjaan dari kebenaran, nah kalau kita menerima Kristus, kebenaran mau belajar firman-Nya, kebenaran itu akan mengerjakan menjadi damai. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai. Kalau kita salah, biasanya mulai nggak damai. Itu cara Tuhan nuntun kita. Jadi Roh Kudus itu sudah punya alarm. Kalau kita punya jam, ada alarmnya, itu alarm tanda kalau udah pagi. Kita harus bangun. Roh Kudus juga sama. Nah sekarang kita sedang berjalan bersama Roh Kudus. Indikatornya adalah kalau jalan kita itu benar, maka akan muncul damai. Kadang nggak masuk logika kita, tapi damai ikuti dalam ketaatan. Tapi kalau damainya nggak ada, nah ini kita tanda-tanda, doakan lagi. Mungkin kita salah jalan, bukan yang diambil nih. Tapi kalau ada damai, sukacita, jalani aja. Walaupun hidup mungkin tak seenak yang dibayangkan. Atau hasilnya mungkin tak seperti yang kita bayangkan. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ikuti apa kata roh itu. Karena roh itu menuntun kita. Itu bisa dirasakan dalam batin. Tuhan itu enggak kelihatan. Tapi bisa kita rasakan. Dalam batin kita yang terdalam. Kita sendiri bisa ngerasakan itu. Kita bisa mengerti Tuhan lagi sedang nuntun kita ke sini. Mungkin secara penjelasan manusia nggak ngerti ini itu A, B, C, D, E-nya aku belum tahu. Tapi Tuhan sepertinya diam dulu, aku diam. Kalau dia nuntun ke kiri, ikuti aja ke kiri. Apa yang membuat hidup kita nggak damai atau berat? Karena kita ini sedang berjalan dalam kuk yang sama. Kuk, pikulah kuk itu maksudnya Yesus, kamu berjalan berpasangan dengan aku. Nah kalau Tuhan mau ke kanan terus kita mau ke kiri, ya nggak bisa, nggak jalan, nggak sejalan. Maka hidup kita rasanya berat, jadi anak Tuhan kok berat gitu ya. Jadi anak Tuhan kok makin berat ya, karena kita punya keinginan sendiri. Itu kedagingan kita, ego kita. Kita pengennya ke sini aja, nggak mau belajar ikut Tuhan. Waktu kita masih bayi rohani, mungkin Tuhan kasih, mungkin Tuhan masih bisa ikuti, tapi Dia mau kita itu makin dewasa. Dan ego dan kedagingan kita mau dikikis terus sama Tuhan. Jadi kadang itu yang rasanya berat jadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Karena harus merelakan ego. Itu sunat rohani. Kalau Abraham dulu disunat dagingnya, fleshnya. Tapi sekarang kita sunat hati. Itu harus motong. Untuk ngikutin Tuhan ini harus motong ego. Dan kita harus ngikuti terus. Punya pikiran dan hati kita yang tertuju kepada Dia. Saya akan tutup dengan ini. Next slide terakhir. Nah ada seorang
seniman tahun 1500-an di zaman Renaissance waktu itu ya, zaman pencerahan. Michelangelo namanya, dari Italia. Waktu itu dia diberi tugas untuk membuat patung Raja Daud. Ini patung Raja Daud. Michelangelo bisa, ketika pameran patung dipamerkan, patung hasil karya ini dipamerkan. Dan semua orang bertanya, wah semuanya kagum. Kenapa Michelangelo kamu bisa membuat patung ini dengan begitu detail, dengan rapi, dengan detail dan menjadi sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Dan Michelangelo berkata bahwa secara sederhana, setiap hari, setiap waktu aku memikirkan tentang Raja Daud. Dan membuang semua yang bukan Raja Daud. Maka ketika pikirannya terdistraksi atau memikirkan hal lain, dia singkirkan itu. Kadang bisa jadi pikiran kita itu bisa berpikir tentang sesuatu. Kita bisa takut, kita bisa cemas. Tapi jangan biarkan pikiran itu menetap dalam pikiran dan hati kita. Ketika Michelangelo melakukan itu, dia terus memikirkan Daud, kemudian dia pahat. Dia pikirkan Daud, dalam pikirannya, dalam hatinya dia pahat. Sampai akhirnya jadi sebuah mahakarya. Patung yang sangat mirip, mendekati kemiripan dengan Raja Daud, King David. Sama halnya dengan hidup kita. Hari ini kalau kita mau merasakan damai sejahtera, apa yang jadi isi pikiran dan hati kita? Ini yang jadi persoalan. Kalau kita isi dengan janji Tuhan dan firman Tuhan, merenungkan, itu namanya merenungkan firman. Di situ kita bisa memperkatakan, mengucapnya berulang-ulang, kalau itu jadi rema. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi aku kurang loh Tuhan. Besok tagihan cicilan udah masuk loh ini. Tapi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku kurang ngerti corone piye. Pokoknya besok ada aja Tuhan bisa memberkati hidupku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kata itu bisa direnungkan hanya cuma satu ayat, bahkan mungkin satu kata. Kalau Roh Kudus memberikan rema, Bapak Ibu bisa belajar merenungkan. Itu namanya meditasinya orang Kristen. Bukan mengosongkan pikiran, tapi mengisi pikiran. Direnungkan, diperkatakan, dibayangkan. Karena itu cara Tuhan bekerja. Kita diberi otak kanan, otak kiri untuk berpikir logika dan imajinasi. Itu Tuhan kasih. Supaya kita bisa berhubungan dengan roh Tuhan. Kalau saya bilang gini, Bapak Ibu jangan pikirkan angpau hari ini. Jangan pikirkan angpau, malah dipikirkan. Jangan bayangkan angpau sekarang, nanti saja. Apa yang dalam pikiran Bapak Ibu? Amplop warna merah dengan tulisannya mungkin itu. Lalu jangan pikirkan tentang gajah warna pink. Jangan pikirkan gajah warna pink. Gajah warna pink jangan dipikirkan Pak. Malah dipikirkan loh, gajah warna pink. Munculnya GAJAH atau gambar gajah. Gambar gajah. Sama kalau kita baca firman itu bisa terbayangkan atau tervisualisasikan. Oh Tuhan adalah gembalaku. Oh takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau kita dipenuhi dengan imajinasi ini, maka damai itu akan tetap ada dalam hidup kita. Maka renungkanlah firman, nikmati hidup bersama dengan Tuhan, apapun kondisi hidup kita, maka Dia akan selalu menyertai kita dan menunjukkan kebesarannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saya undang tim Present Worship bisa maju ke depan. Kita bisa nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Bisa dipimpin, silakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau
kan menari dan bersuka. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus Tuhan. Ku kan minum air-Mu, pakai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau percaya dengan apa yang dituliskan oleh firman-Mu bagi kami. Kami mau terima damai sejahtera Allah dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Kami percaya Engkau sedang bekerja, mengerjakan sesuatu, bahkan kadang mungkin kami tidak tahu, kami belum melihatnya, tapi Allah sedang bekerja dalam hidup kami. Kami terima pribadi Kristus biar makin besar dan kami makin kecil. Dan kami terima damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami terima penyediaan dari Tuhan. Kami terima kesehatan dan kekuatan dari Allah, sumber damai sejahtera, sumber penyediaan kami. Dunia boleh mengalami krisis, tapi Tuhan dan surga tidak pernah krisis. Kami percaya Tuhan yang menyediakan semua yang kami perlukan, bahkan berkelimpahan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohan dalam lingkupan kasih karunia dan anugerah-Mu, dan keluarga mereka dalam damai sejahtera dan kekuatan Allah, melayani dalam kuasa dan urapan Tuhan. Juga segenap pengurus di tempat ini dan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, biar makin bertumbuh dewasa, makin kenal Tuhan, makin dikuatkan, makin tekun, makin setia melayani Tuhan, karena Engkau mengasihi kami semua. Kami terima anugerah dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, shalom jemaat yang kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut keadaan dan jemaat sekalian di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan datang sebelum nanti kita akan mengakhiri ibadah kita. Yang pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Pembantu Yogi Santoso yang telah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan biarlah firman yang sudah dibagikan itu boleh menjadi rema buat setiap kita, untuk hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kita juga boleh mengalami damai sejahtera itu dari Tuhan atas kehidupan kita semua. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya kita onsite minggu depan di tanggal 29 Januari 2023 masih diadakan pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Darto Sakyus MTH. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite di gereja, dapat ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahannya dan juga persepuluhannya kepada Tuhan, amplop persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan dari pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan saat ini kita mengakhiri ibadah kita, mari saya mengundang Bapak bisa berdiri bersama-sama untuk kita boleh berdoa menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat damai sejahtera yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun dunia sedang mengalami kegoncangan, tetapi kami percaya damai sejahtera dari Tuhan itu terus tinggal di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik, kami punya Bapa yang baik,
kami punya seorang gembala yang memperhatikan akan kehidupan kami Bapa. Dan Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, tetapi kami boleh melihat akan penyertaan Tuhan, anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin.